الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya seorang hamba akan sukses, akan bahagia, dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya tidak ada suatu apapun di muka bumi maupun di langit yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya gerhana bulan asalnya merupakan bulan yang purnama, cahayanya sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan kekuasaannya menjadi gerhana gelap. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan." Tidaklah kami turunkan dari tanda-tanda ayat-ayat kecuali sebagai penakut kepada hamba-hambanya. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil ibrah dan menjadikan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi SAW, semasa hidup beliau menyaksikan, menjumpai gerhana matahari sekali dalam hidup beliau SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabat dengan panggilan salat as-salatul jami'ah. Kemudian para sahabat berbondong-bondong untuk mengerjakan salat bersama Nabi SAW. Dan salat merupakan ketenangan bagi orang mukmin, sebagaimana itu menjadi pelega hati Nabi kita SAW. Disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada perkara yang menjadikan beliau gelisah, maka beliau bersegera untuk mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, salat merupakan ketenangan bagi seorang muslim, menjadikan badannya tenang, hatinya tenang, menjadikan dia bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan dengan salat seorang mukmin bisa terjaga dari kehancuran dan juga murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sholat gerhana bersama para sahabatnya, para sahabat melihat sebuah fenomena yang tidak atau yang belum pernah disaksikan oleh para sahabat, yaitu Nabi ketika sholat, ketika mengimami, para sahabat melihat Rasulullah agak maju sedikit. Kemudian Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau, seakan-akan beliau menginginkan untuk mengambil sesuatu. Kemudian selang beberapa menit, selang beberapa saat, para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Beliau mundur sedikit, seakan-akan beliau takut terhadap sesuatu yang ada di depannya. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan engkau melakukan demikian ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan juga neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Nabi SAW ketika sholat beliau melihat surga dan juga neraka secara hakiki, bukan khayal, bukan. Secara hakiki dengan kedua mata beliau. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu di depannya, akan tetapi para sahabat ridwanullah alaihim yang berada di saf belakang Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak ada satupun yang bisa melihat apa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang beriman terhadap hadis-hadis seperti ini hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku melihat ungkudan min inab, sebongkah atau sekumpulan buah anggur, sehingga aku ingin mengambilnya. Kata Nabi SAW, "Lau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Seandainya aku bisa meraih anggur itu, maka niscaya kalian akan memakannya selama bumi ini masih ada. Sampai hari kiamat kalian akan memakan itu, tidak akan habis. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang neraka yang beliau lihat dengan kedua mata beliau SAW. Kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang beliau lihat di neraka, sehingga beliau mundur sejenak, mundur sedikit, seakan-akan beliau menghindar. Kemudian Nabi SAW memberikan 4 wasiat, yang mana 4 hal ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW, "Ala innama hunna arba'un, la tusyriku billahi syai'a, wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wa la taznu, wa la tasriqu, ala innama hunna arba'." Kata Nabi SAW, ketahuilah ada 4 hal. Yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, jangan kalian bunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa. Dalam arti nyawa kaum muslimin yang tidak ada hak untuk dibunuh, bukan karena qisas, bukan karena zina muhsan, bukan karena murtad. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW,
beliau melihat seseorang yang bernama Amr bin Amir al-Khuzai. Beliau melihat Amr bin Amir al-Khuzai menggeret isi perutnya, ususnya di dalam neraka. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'innahu awwala man sayyaba as-sawa'ib." Dia adalah orang pertama kali yang melepaskan hewan buas. Maksudnya, dia adalah orang yang pertama kali mendatangkan berhala-berhala ke Mekah, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah, meletakkannya di sekeliling Makkah untuk disembah. Dialah orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi alaihissalam melihat sesosok wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Beliau melihat seorang wanita ini masuk ke dalam neraka karena satu hal, yaitu dia mengikat atau mengurung seekor kucing. Tidak dia lepaskan, tidak dia beri makan, tidak dia lepaskan sehingga dia bisa cari makan sendiri sampai mati. Bagaimana kita lihat, hanya dengan menganiaya seekor kucing, salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Bagaimana? Maka pertanyaannya, maka bagaimana dengan orang yang bermudah-mudahan untuk membunuh seorang yang muslim, menumpahkan darahnya? Maka tentu perkaranya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalam neraka, dan Allah murka terhadapnya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan siksa yang pedih di hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, yang ketiga, Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat dari perbuatan zina. Nabi SAW bersabda, "Ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. Ya ummat Muhammad, wallah law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Kata Nabi SAW, "Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu terhadap hambanya yang berzina daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hamba Allah berzina, maka yang paling cemburu adalah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi SAW, "Seandainya kalian tahu bagaimana siksa orang yang melakukan zina, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Niscaya kalian di dunia akan sedikit tertawa dan kalian akan menangis dalam waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Kemudian Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat dari perbuatan mencuri. Kemudian Nabi
Wasallam mengisahkan, beliau melihat ada seorang laki-laki sahibu mihjan, dia membawa sebuah tongkat yang di ujungnya ada besi yang melengkung. Dia mencuri perbekalan yang dibawa oleh orang-orang haji. Dia sengaja menipu, dia letakkan di pundaknya. Dia berjalan di kerumunan orang-orang yang berhaji. Kemudian dia sengaja sangkutkan perbekalan orang-orang yang haji. Ketika ketahuan, apa yang dia katakan? Uliqat bil mihjan, bimihjani. Oh, ini tersangkut tongkatku, tidak sengaja. Apabila tidak ketahuan, famadha, maka dia akan berlalu begitu saja. Dia bawa perbekalan yang dia curi. Hanya sebab mencuri hal ini, mencuri, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi, Nabi juga menjelaskan bahwasanya beliau melihat di dalam neraka penghuni yang paling banyak adalah dari wanita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kaum wanita. Kemudian para sahabat bertanya, bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bi kufrihinna, dengan sebab kekufuran mereka. Kemudian para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yakfurnal ashir, mereka mengkufuri suami mereka. Idza ahsana ilaiha zawjuha ba'luha thumma qassara marratan qalat ma ra'aitu minka khairan. Seandainya suaminya telah berbuat baik sepanjang masa, setahun penuh, kemudian melihat satu keburukan dari suaminya, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Saya menyesal menikah denganmu, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin, hendaknya kaum wanita menjaga diri mereka dari fitnah. Pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, ketika seorang wanita dia mau menjaga sholat 5 waktu, menjaga dikerjakan tepat pada waktunya, tidak sampai keluar dari waktunya. Kemudian puasa wajib Ramadan. Kemudian menjaga farjinya, tidak melakukan zina. Wa ata'at zawjah, kemudian mentaati suaminya. Apa balasannya? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga, silakan pilih dari pintu mana kalian inginkan. Dari pintu ahli puasa silakan, dari pintu ahli sholat silakan masuk, dari pintu ahli sedekah silakan masuk, silakan dipilih. Syaratnya jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan. Ketika terlewat karena ada udzur, diqadha, kemudian menjaga farjinya, tidak melakukan sesuatu hal yang diharamkan, tidak berzina, kemudian mentaati suaminya. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Hendaknya kita setelah melakukan ketaatan, kita lanjutkan dengan ketaatan lainnya. Apabila gerhana bulan masih terlihat, hendaknya kita memperbanyak berdoa, beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat, bersedekah. Atau kita lanjutkan dengan qiyamul lail, ingin qiraatul Quran. Semoga apa yang kita kerjakan ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kita kelak di hari kiamat, sehingga Allah jadikan kita menjadi penghuni surga dan juga selamat dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Seorang mukmin yang hatinya benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia melihat ayat Allah, maka semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetuk hatinya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Apapun dosa yang telah kita kerjakan, dan kullu bani adam khata', semua bani adam, semua manusia banyak salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwab. Tawwab, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, kesalahan adalah orang yang banyak bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka ketika kita sudah bertaubat kita tidak akan melakukan dosa. Akan tetapi ketika kita melakukan dosa, bersegera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un alim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa walidayhim wa dhurriyyatihim wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana min khashyatik ma yahulu bihi bainana wa bainal ma'asi, min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، وفقه لرضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم تقبل توبتنا واغسل ذنوبنا وثبت حجتنا واهدنا سبل السلام واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Kopi dulu. Keras. Iya, enak. Bagus. Bagus hari. Dokumentasi. Iya. Nanti bisa diakses di YouTube. Oh ya. Tak kirim ke Bude nggih. Alamatnya YouTube nggih. Enggak. Kita akan